Bab 769. Aku benar-benar terlalu baik. Carlos menghela napas dalam-dalam dan menatap elang itu. Elang itu juga menatapnya. Kali ini, tatapan mata elang itu sudah tidak begitu dingin. Berangsur-angsur menjadi sedikit hangat. Carlos mengerutkan kening dan berpikir, jika memang dia tidak bisa memukulnya dengan batu, maka dia hanya bisa mengambil risiko. Carlos dengan berani berjalan mendekatinya. Dia sekuat tenaga menarik cincin itu dari kaki burung elang. Burung elang itu memberikan peringatan dengan mengepakkan sayapnya. Carlos kaget. Kemudian elang menarik kembali sayapnya dan tidak menakutinya lagi. Carlos terus menarik cincin itu. Sambil menarik, sambil berkata, "Jangan bergerak. Aku hanya ingin mendapatkan kembali cincin ini, dan tidak ingin menyakitimu. Cincin ini milik mamiku. Harus kembali ke pemilik aslinya." Kaki burung elang itu juga terluka dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menatap Carlos. Setelah beberapa saat, Carlos akhirnya berhasil melepaskan cincin itu. Dia mengeluarkan tisu basah dari tas sekolahnya. Dengan teliti menyeka noda darah di cincin itu. Dan kemudian dengan hati-hati menaruh cincin itu ke dalam tasnya. Kemudian dia menggendong tas sekolahnya. Dan bersiap untuk pergi. Tapi, melihat kondisi elang itu, Carlos merasa sedikit tidak tega. Dia terluka dan tidak bisa terbang. Sekarang dia jatuh ke dalam lembah yang tersembunyi. Mungkin pemiliknya akan sulit menemukannya. Jika ada binatang buas yang datang dan menyerangnya, dia hanya bisa diam saja dan menunggu mati. Memikirkan hal ini, Carlos membuka tas sekolahnya. Kemudian mengeluarkan kotak P3K dan mendekati elang itu dengan hati-hati. "Aku akan mengobati lukamu. Jangan bergerak. Mengerti?" Elang itu tidak meresponnya. Dia hanya menatapnya. Tapi tatapan matanya sekarang sudah menjadi lebih hangat. Carlos menggunakan alkohol untuk mensterilkan lukanya. Kemudian mengoleskan obat di lukanya. Setelah itu membungkusnya dengan kain kasa. Carlos sering keluar masuk rumah sakit. Dan ada staf medis juga di rumah. Jadi dia tahu semua langkah pengobatan sederhana ini. Tapi ia belum pernah mempraktikkannya. Sehingga membuat balutannya menjadi sangat jelek. Akhirnya, melihat elang yang dibungkus menjadi seperti lepet olehnya, Carlos menghela napas lega. "Aku yang berencana datang ke sini untuk mengamati situasinya. Khawatir akan terluka. Jadi aku membawa kotak P3K. Dan tidak kusangka, ini akan berguna juga." Elang itu tiba-tiba meraung, aruk, dan berperilaku sangat jinak. Carlos tertegun sejenak. Dan tertawa terbahak-bahak. "Suaramu terdengar seperti suara Rosie." Mendengar suara ini, elang itu membuat suara, aruk, yang lebih bersemangat. Seolah-olah dia merasa tidak asing dengan nama itu. "Rosie adalah burung beo kecil. Kamu pernah melihatnya sebelumnya?" Burung beo kecil yang terbang untuk melindungiku waktu itu. Sambil berbicara dengan elang, Carlos juga merawat lukanya di tempat yang lain. Tetapi sayang sekali peralatan medis yang dia bawa terlalu sedikit. Ada beberapa luka yang belum diobati. Hanya bisa seperti ini. Carlos berkemas dan mencoba untuk menggendong elang itu. Tetapi elang itu terlalu berat. Dia tidak bisa menggendongnya. "Aku harus membawamu naik ke sana. Jika tidak, tuanmu tidak akan dapat menemukanmu. Dan kamu akan terjebak sampai mati di sini." Carlos menemukan batang pohon besar. Kemudian meletakkan elang di atasnya. Dan dengan sekuat tenaga menyeret batang pohon itu ke lereng bukit. Elang itu teriak beberapa kali. Dan mata yang tajam itu berangsur-angsur menjadi jinak. Carlos menyeret elang itu sampai ke tengah bukit. Tangannya yang kecil dan lembut sudah penuh dengan luka. Dia mengibas-ngibaskan tangannya dan terus menariknya sekuat tenaga. Pada saat ini, tiba-tiba dari jarak yang tidak jauh terdengar suara yang familiar. "Tuan Muda Carlos, Tuan Muda, Carlos, cepat keluar. Jangan menakutiku." Di depan terdengar suara para pengawal. Dan di belakang terdengar suara Tuan Besar. Carlos menoleh melihat elang itu dan buru-buru berkata, "Gawat, kakek buyutku membawa orang-orangnya untuk mencariku." "Gu, gu." Elang itu berteriak padanya beberapa kali. "Carlos." Teriakan itu terdengar semakin dekat. Carlos mengerutkan kening dan menjadi sedikit ragu-ragu. "Aku tidak boleh membiarkan mereka melihatmu. Kalau tidak, ini akan menyebabkan kesalahpahaman. Aku harus pergi dulu.
Aku akan menemukan cara untuk membawa tuanmu datang ke sini dan menyelamatkanmu. Percayalah padaku. Bab 770. Carlos memindahkan elang ke tempat yang aman dan pergi dengan tergesa-gesa. Begitu Carlos berlari ke lereng bukit, Thomas segera menemukannya. Dan ia bergegas lari menghampirinya. Tuan muda, apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Carlos menggelengkan kepalanya dan ketika hendak berbicara, Sanjaya dan beberapa pengawal lainnya segera mendorong Tuan Besar menghampirinya. Carlos, Carlos, Tuan Besar berteriak dengan cemas. Akhirnya menemukanmu. Kamu membuat kakek buyut ketakutan setengah mati. Kakek buyut, melihat Tuan Besar sangat cemas dan khawatir, Carlos jadi merasa bersalah. Biar aku lihat, apa ada yang terluka? Tuan Besar menarik tangan Carlos dan melihatnya dari atas ke bawah. Tanganmu kenapa? Kenapa banyak luka? Dan lututmu? Kenapa bisa terluka? Apa yang terjadi? Apa ada orang yang melukaimu? Tidak ada. Aku jatuh sendiri. Carlos segera menjelaskan. Kakek buyut, maaf sudah membuatmu khawatir. Anak bodoh. Jika kamu punya masalah, beritahu kakek buyut. Biar kakek buyut yang membantumu mengurusnya. Jangan menyimpannya di dalam hati. Apalagi melarikan diri. Tuan Besar benar-benar ketakutan. Sebelum dia sampai ke sekolah mengantar Charles dan Carla, dia menerima telepon dari pengawalnya, Andy, yang mengatakan bahwa Carlos telah melarikan diri. Dia segera menyuruh sopir untuk putar balik dan kembali untuk mencari Carlos. Oleh karena itu, Charles dan Carla tidak pergi ke kegiatan perayaan sekolah hari ini. Mereka berdua sangat mengkhawatirkan Carlos, dan mereka merengek untuk ikut pergi mencarinya. Tapi mereka berdua dipaksa pulang oleh Tuan Besar. Pada saat yang sama, Thomas yang menerima kabar itu, juga bergegas kembali dan memulai pencarian bersama mereka. Setelah mencari selama setengah jam, akhirnya mereka menemukan Carlos. Aku hanya ingin mencari robot merpatiku. Carlos menemukan alasan yang bagus. Merpati keduaku dilepaskan, dan tidak kembali. Ini lokasi terakhir sebelum aku kehilangan jejaknya. Jadi aku datang untuk mencarinya. Oke. Tidak peduli apapun alasannya. Yang terpenting adalah kamu tidak apa-apa. Ayo, kita pulang. Tuan Besar tidak ingin menanyakan masalah lebih lanjut di depan orang banyak. Dia hanya ingin membawa Carlos pulang terlebih dahulu. Ya, Carlos mengangguk. Thomas menggandeng tangan kecilnya dan bersiap untuk membawanya kembali ke mobil. Pada saat ini, Andy tiba-tiba berteriak, "Kak Thomas." Thomas melihat ke belakang, dan beberapa pengawal wanita dari keluarga Moore bergegas mengejar mereka, memegang senjata di tangan mereka dengan sikap mengancam. Apa itu keluarga Moore? Tuan Besar mengerutkan kening, dan memerintah, jika mereka berani bersikap sombong lagi, maka tidak perlu sungkan lagi pada mereka. Baik, pengawal keluarga Wallen segera maju ke depan untuk menyambut mereka. Carlos mengerutkan kening. Gawat, dia hanya datang untuk mencari informasi mengenai maminya. Tapi secara tidak sengaja, dia telah memicu konflik antara kedua keluarga. Rupanya benar orang-orang dari keluarga Wallens. Melihat mereka, Naomi segera bertanya, "Kalian membawa elang peliharaan kami kemana?" Ada sebuah bukit besar di belakang villa kediaman keluarga Moore. Elang peliharaan mereka sering terbang bebas di sana. Kemarin lusa dia terluka, dan telah diobati. Tapi hari ini dia terbang lagi, kemudian menghilang tanpa alasan. Mereka segera memeriksa kamera CCTV, dan menemukan bahwa orang-orang dari keluarga Wallens benar-benar datang ke daerah Villa Sisi Utara. Mereka berpikir, kemarin lusa elang peliharaannya hampir melukai tuan muda mereka, dan berspekulasi bahwa mereka mungkin datang ke sana untuk menangkap elang itu. Jadi Naomi segera membawa orang untuk mengejar mereka. Pada saat yang sama, Paula melaporkan situasinya kepada Tracy, dan berkata dengan marah, "Pasti mereka yang membawa Rosie. Orang tua itu juga datang ke sini. Sekarang keluarga Wallens sedang berada di bukit villa belakang kita." Tracy Moore yang sedang mengurus bisnis di ruang kerjanya, ketika mendengar hal ini, dia segera meletakkan pekerjaannya. Kemudian bangkit berdiri mengenakan mantelnya dan berjalan keluar. "Kita lihat." "Baik, kami ke sini untuk mencari tuan muda. Tidak ada yang menyentuh elang peliharaan kalian." Thomas menjawabnya dengan dingin.
dan bersiap membawa Carlos pergi. Tetapi pada saat ini, Naomi menambahkan, di sini hanyalah sebuah bukit. Apa yang kalian lakukan di sini? Ini adalah wilayah kekuasaan keluarga Mor. Bab 771. Wilayah keluarga Mor. Tuan Besar mencibir dengan marah. Lancang sekali. Ketika Naomi melihat Tuan Besar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak hormat dan tidak berani berbicara lebih banyak. Namun, Tracy memintanya untuk mencari Rosie, elang peliharaannya. Kemudian sekarang keluarga Wollens telah menerobos masuk ke wilayah villa sisi utara. Ini adalah kesalahan mereka. Jadi ia tidak boleh bersikap seperti seorang pengecut. Jadi, Naomi maju selangkah ke depan memberi hormat kepada Tuan Besar dan berkata dengan hormat, Tuan Besar, Junior tidak berani membuat masalah di depan Anda. Tapi elang peliharaan kita memang telah menghilang. Dan pemiliknya memintaku mencarinya dan membawanya kembali. Jadi, elang itu binatang buas dan sulit dijinakkan. Elang itu juga hampir melukai cicitku. Lebih baik dia hilang. Tuan Besar berkata dengan arogan. Kembalilah dan beritahu tuanmu. Di kemudian hari harus mengajarinya dengan benar. Jika dia berani menakut-nakuti cicitku lagi, aku pasti tidak akan tinggal diam. Satu kalimat yang diucapkan Tuan Besar memiliki dua arti. Kata, dia, di sini bisa mengacu pada burung elang, dan juga bisa mengacu pada Nona Tracy. Kamu, meskipun Naomi sangat marah, tapi dia tidak berani memotong perkataannya. Ayo kita pergi. Tuan Besar menatap Naomi dengan dingin. Kemudian menggandeng Carlos dan membawanya pergi. Di dunia bisnis, Tuan Besar telah berkecimpung selama beberapa dekade. Tidak ada yang berani mengganggunya. Bahkan jika Lorenzo Mor datang, dia tetap harus bersikap sopan. Apalagi Naomi yang hanya seorang pengawal wanita. Keluarga Wollens memiliki posisi dan kekuasaan yang tinggi, sehingga semua pengawalnya merasa bangga. Thomas tidak ingin Tuan Besar bertemu dengan Tracy dan berharap bisa segera meninggalkan tempat itu. Kemudian dia menggendong Carlos di bahunya dengan satu tangan, dan mendorong kursi roda dengan tangan lainnya. Ayo kita kembali. Tuan Muda Charles dan Tuan Putri Carla sedang menunggu kita di rumah. Mereka berdua pasti sangat khawatir. Iya, Tuan Besar juga menganggukkan kepalanya. Rombongan itu bersiap masuk ke dalam mobil. Pada saat itu, tiba-tiba dari belakang terdengar suara perintah yang dingin dan arogan. Semuanya dengarkan aku. Siapapun yang berani menyentuh sehelai bulu elang peliharaanku, bunuh mereka semua tanpa ampun. Mendengar suara ini, Carlos terkejut dan buru-buru berbalik untuk melihat. Sebuah kendaraan SUV melaju di lereng bukit. Pada saat ini, beberapa pengawal wanita memapah sosok bayangan keluar dari mobil dan berjalan menghampiri mereka. Sosok itu terhalangi oleh para pengawal wanita, sehingga tidak bisa melihatnya dengan jelas. Carlos duduk di bahu Thomas. Dia hanya bisa memiringkan kepalanya. Sudut penglihatannya terbatas, dan dia ingin sekali turun. Tetapi, Thomas langsung membawanya masuk ke dalam mobil. Carlos ingin keluar dari mobil, tetapi Tuan Besar menahannya. Carlos pintar. Kita kembali dulu ke rumah, ya. Suara apa tadi? Terdengar sombong sekali. Tuan Besar juga mendengar suara samar-samar. Tapi karena dia sudah tua dan pendengarannya sudah tidak terlalu bagus, jadi dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Seharusnya orang dari keluarga Mor. Thomas menjelaskan dengan tenang. Tuan Besar, Anda dan Tuan Muda kembali dulu. Aku akan membereskannya. Jangan takut pada mereka. Siapapun yang berani mengancam keluarga Wollens, habisi mereka semua. Tuan Besar sangat marah dengan orang-orang dari keluarga Mor. Menurutnya, Carlos kali ini datang kemari. Mungkin juga berhubungan dengan kejadian kemarin lusa. Mereka dibuat kaget oleh burung elang mereka. Kesimpulannya adalah akar dari permasalahan ini semua bermula dari keluarga Mor. Jika mereka benar-benar berani menggertak keluarga Wollens, maka dia tidak akan sungkan pada mereka. Baik, Thomas mengangguk lagi dan lagi. Anda bawa Tuan Muda kembali dulu. Jangan biarkan dia ketakutan lagi. Setelah mengatakan itu, Thomas memapah Tuan Besar masuk ke dalam mobil. Kemudian dengan cepat menutup pintu mobil. Dan memberi perintah, pergilah. Andi segera pergi meninggalkan tempat kejadian. Sanjaya mengerutkan keningnya dan melihat kaca spion. Dia merasa bahwa Thomas sedikit aneh.
Dan juga Carlos. Carlos menjulurkan kepalanya dan melihat ke belakang, seolah ingin melihat dengan jelas. Pada saat ini, Trasimor sudah berjalan sampai di lereng bukit. Pengawal wanita juga berdiri di belakangnya. Sebenarnya saat ini wajahnya dapat terlihat dengan jelas, tetapi Thomas menutupinya dengan erat. Carlos buru-buru menjulurkan setengah tubuhnya untuk melihat. Sanjaya buru-buru menariknya kembali. Tuan muda, itu berbahaya. Bab 772. Carlos ditarik untuk duduk kembali, dan dia sekali lagi melewatkan kesempatan untuk melihat orang itu dengan jelas. Dia sangat marah, tapi tidak bisa meluapkan amarahnya. Semua yang dilakukan Sanjaya semata-mata untuk melindungi keselamatannya. Tuan besar mengerutkan alisnya dan menatap Carlos. Hatinya menjadi tidak tenang. Sesampainya di rumah, Charles dan Carla membawa Rosie menunggu di depan rumah. Ketika mereka melihat mobil masuk, keduanya segera bergegas berlari menghampiri, Kak Carlos, Kak Carlos. Carlos turun dari mobil. Ketika belum berdiri tegak, Carla segera bergegas, memeluknya erat-erat, mengatupkan mulut kecilnya, dan menangis dengan keras. Kak Carlos, apa kakak sudah tidak menginginkan kami lagi? Kenapa kabur dari rumah? Kakak mau kemana? Kakak sudah berjanji pada Mami akan menjagaku dan Kak Charles. Mendengar perkataan itu, Carlos tidak kuasa menahan kesedihannya dan segera memeluk Carla, menepuk pundaknya dengan lembut dan menghiburnya. Carla, sudah jangan menangis. Aku bukannya ingin kabur dari rumah. Aku hanya... Kakak tidak boleh bertindak seperti ini lagi. Tahu tidak? Charles mengerucutkan mulutnya. Matanya memerah dan berkata dengan tersedak-sedak. Kakak menakutiku dan Carla. Jika ada masalah, seharusnya kakak mendiskusikannya dengan kami. Kita kan saudara kembar. Tidak peduli pergi kemanapun, kita harus tetap bersama. Aku mengerti. Maaf, Carlos merasa sangat bersalah. Selama ini dia selalu bertindak seorang diri. Alasan utamanya karena dia ingin Charles dan Carla bisa hidup dengan polos dan sederhana, tanpa harus banyak berpikir banyak seperti dia. Kedua, dia juga tidak ingin mereka berada dalam bahaya. Sudah, ayo semuanya masuk ke dalam. Melihat adegan ini, Tuan Besar semakin mengerutkan kening. Meskipun ketiga anak ini memiliki kepribadian yang berbeda, tapi mereka selalu punya satu perasaan. Jika salah satu dari mereka memiliki emosi negatif, itu akan mempengaruhi dua lainnya. Mengurus masalah ini, tidak terasa waktu sudah siang. Mereka jadi tidak ikut menghadiri perayaan peringatan ulang tahun sekolah. Tuan Besar menyuruh orang dapur menyiapkan makan siang untuk anak-anak, kemudian memanggil Carlos ke ruang kerja. Dia ingin berbicara baik-baik dengannya. Tuan Besar bertanya padanya, apakah burung elang di hari itu membuatnya takut? Dia menjawab tidak. Kemudian, Tuan Besar bertanya lagi, apakah karena Victoria tinggal di rumah, sehingga membuatnya tidak nyaman dan membuatnya berpikir ingin menenangkan diri seorang diri? Dia juga menjawab tidak. Tidak peduli bagaimanapun cara Tuan Besar untuk memancingnya berbicara, Carlos tetap bersikeras berkata bahwa dia sedang mencari robot merpatinya dan tidak memiliki pemikiran lainnya. Tuan Besar sangat tidak berdaya. Dia hanya bisa menyerah dan menyuruh Carlos kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Carlos kembali ke kamarnya. Dia segera menyalakan tablet dan memutar video pernikahan papi dan maminya waktu itu. Kemudian dia memperbesar tangan maminya yang mengenakan cincin kawin, lalu mengeluarkan cincin emas hitam dari tas sekolahnya dan membandingkannya dengan teliti. Rupanya benar, ini adalah cincin pernikahan mami. Penemuan ini membuat Carlos menjadi sangat bersemangat, dan dia selangkah lebih dekat dengan keberhasilannya. Selanjutnya, jika dia memiliki kesempatan untuk bertemu wanita dari tuan rumah di villa sisi utara itu, dia bisa bertanya padanya tentang keberadaan mami. Namun, kejadian hari ini telah menimbulkan kewaspadaan bagi pihak lawan. Mungkin lain kali dia tidak akan bisa melarikan diri lagi. Carlos membuka tirai kamar dan melihat keluar. Rupanya kakek buyut mengirim beberapa orang untuk datang. Sekarang di kediaman rumah keluarga Wollens, di setiap meter dijaga oleh seorang pengawal. Masing-masing dari ketiga anak itu memiliki 4 orang pengawal yang bertugas bergiliran. Kemanapun mereka pergi, pengawal itu tidak akan pernah pergi dan terus mengikuti mereka. Carlos merasa khawatir.
Tiba-tiba dari depan pintu terdengar suara ketukan pintu. Kemudian terdengar suara Charles dan Carla. Kak Carlos. Aku Charles. Aku membawakanmu makanan. Apa boleh masuk? Kak Carlos. Aku Carla. Aku juga ingin masuk. Carlos segera menyimpan cincinnya. Kemudian berjalan untuk membukakan pintu. Masuklah. Terima kasih. Charles mendorong kereta makanan. Di dalamnya terdapat beberapa makanan ringan ala kanton dan makanan penutup yang lezat. Carla memeluk Rosie. Wajahnya yang kecil masih nampak merah karena menangis sebelumnya. Duduklah. Carlos menyingkirkan baju yang ada di sofa. Keduanya duduk. Charles bertanya dengan marah. Kak Carlos, sebenarnya apa yang sedang kakak lakukan? Apa kakak sedang menyembunyikan sesuatu?